Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik selalu gigit banget horornya ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on peternakan ayam milik Pak Cece. Perkenalkan, namaku Rahmat. Ini adalah kisah pengalamanku ketika aku bekerja sebagai anak kandang untuk peternakan ayam. Aku yang pada saat itu putus sekolah ditawari untuk bekerja di salah satu peternakan besar yang ada di selatan kota Bandung. Tempatnya memang agak jauh, namun karena aku butuh uang pada saat itu, aku pun memutuskan untuk berangkat. Dengan ongkos seadanya dan sebuah sobekan kertas alamat yang aku catat, akhirnya aku mulai pergi untuk mencari peternakan yang aku tuju di tempat itu. Sepertinya lokasi tempat aku bekerja nanti memang banyak sekali peternakan ayam. Terbukti selama perjalanan banyak sekali peternakan ayam di sana. Aku sempat bertanya ke beberapa orang yang berada di sekitaran tempat tersebut mengenai alamat yang aku bawa. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui bahwa di tempat itu ada peternakan ayam. Memangnya di sana ada kandang ayam ya? Bukannya di sana itu kebun bambu? Ujar salah satu warga yang ada di sana. Aku sempat kebingungan karena mereka sepertinya tidak mengetahui bahwa ada peternakan ayam di tempat itu. Tapi aku merasa bahwa itu mungkin peternakan ayam yang baru karena membutuhkan pegawai, apalagi namanya peternakan ayam itu harus jauh dari warga sehingga para warga tidak terganggu dengan bau ayam yang menyengat. Tidak terasa, hari sudah sore ketika aku sampai di tempat tersebut. Dari jalanan utama, aku harus masuk ke jalanan kecil yang bisa dimasuki mobil dengan hutan bambu di sisi kiri dan kanan jalan. Jalanan itu nampak jarang sekali terpakai karena penuh batu dan juga lumpur serta daun-daun bambu yang jatuh ke jalan. Selain itu, jalanan itu juga menanjak dengan pohon-pohon bambu yang menutupi hingga ke atas sana sehingga jalanan terasa gelap. Hanya terlihat bekas-bekas ban truk dan juga mobil pengangkut pakan yang masuk ke jalanan tersebut. Selain itu, ada beberapa bekas ban motor yang tertutup lumpur selama aku menyusuri jalanan tersebut. Tidak ada rumah-rumah warga ataupun lampu penerangan yang ada di sana. Yang ada hanyalah sebuah tiang-tiang kecil yang merupakan tiang listrik swadaya untuk menerangi peternakan dari listrik yang berada di perkampungan. Akhirnya, tepat jam 5 sore, aku pun sampai di peternakan tersebut. Untuk pertama kalinya, peternakan ini benar-benar tersembunyi di balik hamparan ilalang dan pohon bambu liar sehingga wajar saja para penduduk tidak mengetahui tempat itu karena memang tidak terlihat dari jalanan utama. Di sana, aku disambut dengan Pak Cece. Dia adalah pemilik peternakan yang menyambutku dengan ramah. Terima kasih ya Kang, sudah jauh-jauh datang ke sini dan mau jadi anak kandang di tempat ini, katanya sambil tersenyum padaku. Setelah berkenalan dengannya dan mengobrol sebentar, akhirnya aku diajak berkeliling peternakan itu yang letaknya cukup luas. Peternakan ayam itu terdiri dari 2 kandang besar yang berada di sisi kiri dan kanan jalan. Lalu di sana pula ada kayu-kayu besar untuk pemanas di kandang. Tidak lupa ada pula gudang pakan dan juga mes dari pekerja yang letaknya berada di dekat jalan.
Aku diberitahu oleh Pak Cece bahwa hutan bambu ini adalah milik keluarganya, namun karena pada saat itu penjualan bambu kurang diminati lagi, makanya dia membangun kandang besar di tengah-tengah area lapang yang ada di tengah hutan bambu ini. Aku memang menyadari bahwa ini adalah tanah lapang. Terlihat tanah ini seperti disiapkan untuk sesuatu sehingga Pak Cece membangun kandang di atasnya. Meskipun jalanan di sekitar kandang sedikit tidak rata, tidak seperti lapangan bola atau lapangan kampung yang bersih dari ilalang dan batu-batu besar sejauh mata memandang. Ada batu-batu besar seukuran kepalan tangan manusia berserakan di sekitar kandang. Batu itu nampaknya sudah cukup lama karena sedikit berlumut dan nampaknya sudah ada di sana sebelum kandang itu berdiri. Pak Cece pun mengajakku untuk masuk ke salah satu kandang yang ada di sana. Aku tidak menyangka bahwa isi di dalam kandang ayam itu sangat luas. Bahkan ada 2 lantai yang diisi penuh oleh ayam-ayam yang diternakan. Nah, ini kandangnya ya Kang. Total ayam di kandang semuanya kurang lebih 8.000 ekor, kata Pak Cece sambil mengajakku berkeliling. Aku mengangguk pelan sambil mendengar penjelasan dari Pak Cece. Di sana aku bertanya kepadanya, apakah selain aku ada pekerja lain yang bekerja di sini? Pak Cece sempat terdiam sebentar, lalu tak lama ia menjawab, kemarin mah sebenarnya udah ada Kang. Bahkan dia ngajak istri sama anaknya. Tapi entah kenapa istrinya kayak gak betah gitu suaminya kerja di sini. Jadi ya mereka memutuskan untuk pulang 3 hari yang lalu. Ya mungkin namanya di kandang ayam kali ya. Mungkin istrinya terganggu karena bau ayam yang menyengat. Aku kembali mengangguk. Wajar saja, tidak semua orang kuat bekerja di peternakan ayam karena ini adalah pekerjaan kotor dan juga membutuhkan mental yang kuat karena jauh dari pemukiman warga. Aku sempat melihat Pak Cece nampak sedikit murung ketika membicarakan hal itu, namun aku berusaha untuk tidak bertanya lagi dan lebih memilih untuk mengalihkan pembicaraan tentang pekerjaanku selama di peternakan. Pak Cece kembali tersenyum ketika aku bertanya tentang apa yang aku lakukan di peternakan ini setiap harinya. Dia berkata bahwa tugasku mudah, hanya memberi makan ayam pagi dan malam, membersihkan ayam yang mati, dan menjaga kebersihan setiap kandang. Setelah berkeliling di dalam peternakan tersebut, akhirnya aku diajak ke salah satu mes yang ada di dekat jalan. Mes ini digunakan untuk para anak kandang beristirahat dan bisa menjaga peternakan ini sepanjang hari hingga malam. Nah, ini kamar mes kamu. Karena tugas anak kandang itu harus menjaga kandang-kandang ini siang dan malam, ya jadi kamu harus berada terus di kandang ini. Pak Cece akhirnya mengajakku masuk ruangan yang menjadi mes untukku selama di kandang. Terlihat nyaman untuk ditinggali. Peralatan di dalam mes terlihat lengkap. Ada kasur, dapur kecil, peralatan makan, bahkan bahan makanan seperti nasi, telur, dan mie tersedia juga di sana. Semuanya sudah disediakan karena warung kan jauh dari sini, sehingga saya sudah mempersiapkan semuanya, kata Pak Cece sambil tersenyum. Aku kembali mengangguk pelan. Di sana aku berterima kasih karena aku diberikan fasilitas seperti ini. Aku tidak perlu jajan atau khawatir kelaparan karena semuanya sudah disediakan. Aku juga tidak perlu membayar kontrakan karena semuanya sudah tersedia. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Sudah saatnya ayam-ayam itu diberi makan dan mengecek pemanas agar ayam itu tidak kedinginan. Pak Cece dengan cekatan memberikan tahu cara untuk memberi makan ayam dan mengecek pemanas di sekitaran kandang. Karena kandang yang luas, butuh waktu lama untuk mengecek itu semua, sehingga pekerjaan itu baru selesai jam setengah 9 malam. Pak Cece yang sudah mengajarkanku akhirnya kembali keluar dari kandang. Dia memastikan bahwa aku bisa mengerjakan hal itu sekarang. Nah, kamu sudah tahu kan? Pokoknya mah kalau kamu sudah mengerjakan pemberian pakan di malam hari seperti ini, kamu juga sudah bisa beristirahat, katanya dengan nada yang pelan. Aku kembali mengangguk dan setelah itu ia kembali berkata, ya sudah kalau seperti itu saya pulang dulu ya, karena istri sama anak saya sudah nunggu di rumah. Jaga baik-baik ayamnya ya. Apabila kondisi ayam sudah tidur, abaikan saja.
apabila ada suara-suara yang mengganggu. Pak Cece menepuk bahuku sambil sedikit tersenyum, lalu tak lama ia mulai menyalakan motornya yang terparkir di sana dan mulai meninggalkanku di dalam peternakan itu seorang diri. Setelah ditinggalkan oleh Pak Cece, aku merasakan bahwa aku kesepian di dalam peternakan ini. Suasana hutan bambu yang gelap, juga kandang-kandang ayam yang kini mulai sunyi, membuat bulu kuduku merasa merinding. Tidak ada yang aku lakukan pada malam itu. Aku langsung masuk ke dalam mes dan menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Suara hewan-hewan malam seperti jangkrik dan kodok serta burung malam saling bersahutan di sekitaran kandang. Belum lagi angin yang berembus pelan menggesekkan dedaunan yang terdengar hingga area peternakan. Aku hanya bisa terdiam di dalam mes, dan aku pun mulai mengambil radio kecil untuk aku nyalakan agar bisa mengusir sepi pada saat itu sambil tiduran di atas kasur. Entah berapa lama aku tiduran di sana, namun tanpa sadar aku mulai terlelap tidur dengan posisi radio yang masih menyala. Entah mengapa, tidurku terasa tidak nyenyak di malam pertama aku bekerja. Aku beberapa kali terbangun karena terganggu dengan nyamuk yang menggigit tangan dan kakiku. Beberapa kali, aku menutup tubuhku dengan selimut dan juga spray. Namun tetap saja, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Besok kayaknya harus turun dulu ke warung nih, beli obat nyamuk. Gak nyaman banget tidur sama nyamuk kayak gini, kataku sambil menggerutu. Tepat jam 11 malam, aku akhirnya benar-benar terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Aku sempat berpikir kenapa di sini banyak sekali nyamuk, dan di sana aku baru sadar kalau tempat ini dikelilingi oleh hutan bambu yang cukup luas. Jadi wajar saja jika banyak nyamuk di sekitaran mes ini. Pantas saja lupa kalau di sekeliling kandang itu kan hutan bambu, gumamku. Aku kembali berpikir bagaimana caranya untuk mengusir nyamuk-nyamuk ini di sana. Aku mulai kepikiran untuk membakar sesuatu di luar, dan asapnya aku arahkan ke dalam mes agar seluruh ruangan itu penuh dengan asap yang membuat nyamuk-nyamuk itu mati seketika. Mungkin ide itu terdengar bodoh, tapi itu adalah satu-satunya cara agar aku bisa tidur dengan tenang. Di sana, aku akhirnya keluar dari mes, dan aku baru sadar bahwa suasana di sekeliling kandang terasa semakin gelap dan berbeda ketika aku bersama Pak Cece pada waktu itu. Aku sempat ragu untuk mencari sesuatu yang bisa dibakar di sana, namun karena nyamuk-nyamuk ini terus menggangguku sehingga aku memutuskan untuk memberanikan diri keluar. Aku membawa senter menggantung di dalam kamar. Lalu aku juga menyalakan radio kecil yang ada di kamar mes dengan volume yang lumayan besar. Jujur, aku sedikit takut dengan keheningan di sekitaran peternakan ayam ini. Apalagi peternakan ini dikelilingi oleh hutan bambu yang sangat lebat dan juga gelap, sehingga suara dari radio setidaknya bisa membuat peternakan itu tidak terlalu sepi ketika aku mencari sesuatu untuk dibakar. Aku akhirnya mulai berkeliling kandang untuk mencari sesuatu yang bisa aku bakar. Ada karung bekas pakan, ada pula bungkus-bungkus obat ayam yang berserakan, belum lagi ranting pohon kering dan daun-daun bambu yang berjatuhan. Semuanya aku ambil dan aku kumpulkan di dekat mes. Aku sempat terdiam sebentar ketika aku sadar bahwa suasana sekitar peternakan ini benar-benar berbeda. Meskipun suara radio itu menggema dan terdengar di seluruh peternakan, namun tetap saja perasaan merinding dan ragu untuk melangkah ke area yang gelap tetap aku rasakan. Tepat 15 menit setelah aku mengumpulkan itu semua, akhirnya aku mulai membakar sampah-sampah itu. Aku usahakan agar asap tidak masuk ke kandang ayam karena aku takut nanti ayam-ayam tersebut mati dan aku bisa kena marah oleh Pak Cece ketika ia kembali datang di pagi hari. Semua sampah itu aku kumpulkan dan aku mulai menyalakannya hingga apinya mulai membesar secara perlahan. Ketika aku fokus dengan tumpukan sampah itu, aku seperti mendengar sesuatu di sela-sela bambu yang berada di dekat kandang. Seperti ada sesuatu yang berjalan cepat di antara pepohonan, namun aku tidak melihatnya. Srek, srek,
terdengar dengan jelas beberapa kali dedaunan yang berserakan seperti terseret oleh sesuatu dari dalam kegelapan. Hal itu membuatku menoleh dan menyorotkan cahaya senter yang aku pegang ke arah hutan bambu yang ada di sekitaran peternakan. Namun tidak ada sesuatu di sana. Yang ada hanyalah pohon bambu yang sempat bergoyang secara perlahan karena tertiup angin. Aku pun kembali duduk dan fokus dengan nyala api yang ada di depanku. Nyala api itu semakin besar dan asapnya sudah mulai masuk ke dalam kamar mes dan memenuhi seluruh sudutnya secara perlahan. Suara yang mencurigakan terdengar kembali. Kali ini seperti suara seseorang yang membuka pintu kayu dari arah kandang kedua yang letaknya di ujung sana. Suaranya terdengar nyaring sehingga aku kembali menoleh ke arah kandang itu dan berdiri untuk mencari tahu siapa orang yang membuka pintu kandang tersebut. Apa ada maling ya? Gumamku. Aku pun kembali berjalan pelan ke arah kandang yang kedua. Kandang itu memang letaknya sedikit jauh dengan kamarku yang dekat dengan kandang pertama, sehingga aku harus berjalan hingga ke ujung untuk sampai ke kandang itu. Di tengah-tengah perjalanan, aku sempat tersandung oleh salah satu batu yang ada di sana. Tubuhku sempat oleng dan hampir jatuh ke tanah, namun aku masih bisa mempertahankan keseimbanganku pada saat itu. Aku sempat kesal karena tanah lapang yang ada di peternakan ini tidak rata, bahkan aku sempat menggerutu karena banyak sekali batu-batu seperti ini di sekitaran peternakan. Apa besok aku bersihin semua batu-batu ini aja ya? Gumamku sambil mengangkat batu itu dan melemparkannya ke arah rumpun bambu yang ada di sana. Aneh, kenapa Pak Cece nggak bersihin batu-batu ini ya? Kan jadi susah buat jalan. Aku terus melangkah sambil menggerutu hingga sampai ke kandang kedua. Di sana aku merasa heran karena pintu kandang masih tertutup dengan rapat, bahkan masih terkunci dan tidak ada yang membukanya dari luar. Aku sempat terdiam sejenak. Di sana, aku berkeliling untuk mencari tahu bahwa kandang itu tertutup rapat dan tidak ada yang memaksa masuk ke dalam sana. Aku tidak menemukan apapun di sana. Bahkan ketika aku membuka pintu itu dan masuk untuk melihat isi di dalamnya, ayam-ayam itu masih tertidur dengan pemanas yang masih menyala. Aku sempat mengambil beberapa kayu lagi dan menyimpannya di atas pemanas agar nyala apinya tidak padam. Siapa ya yang tadi buka pintu? Batinku heran. Di saat aku sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba saja aku mendengar langkah kaki yang ada di luar dan mengarah ke arah kandang yang pertama. Langkah kaki itu terdengar cepat, namun seperti berjinjit, sehingga aku langsung berbalik dan keluar dari kandang kedua dengan cepat. Aku langsung menyorotkan cahaya senter yang aku bawa ke segala arah, namun ternyata tidak ada apapun juga di sana. Aku sempat melirik ke arah mes yang kini tertutup dengan kepulan asap. Di sana aku baru ingat bahwa aku harus segera mematikan api itu dan menutup pintu kamar mes selama beberapa menit agar nyamuk-nyamuk di dalamnya bisa mati. Aku pun kembali berlari sambil membawa satu ember air dari kandang kedua. Dengan tergesa-gesa aku langsung menyiram air itu ke arah api yang masih menyala di dekat mes tersebut. Dengan tergesa-gesa, aku langsung menyiramkan air itu ke arah api yang masih menyala di dekat mes. Aduh, sampai lupa kalau kebakaran gimana ini. Gumamku sambil menggelengkan kepala. Api yang berasal dari tumpukan daun kering, karung, dan juga sampah itu akhirnya padam. Dan aku pun kembali berjalan ke arah mes yang kini penuh dengan kepulan asap. Namun, tepat ketika aku berdiri di dekat pintu mes, aku mencium sesuatu yang aneh dari dalam sana. Bau gosong. Aku takut bahwa ada yang terbakar di dalam sana, namun tidak ada titik api yang menyala. Yang ada hanyalah kepulan asap yang masih menutupi seluruh kamar mes yang penuh dengan nyamuk itu. Namun setelah aku perhatikan lebih lama, di balik kepulan asap itu ada sesuatu yang mulai nampak dari sana. Sesuatu nampak berdiri di sana. Dia menatapku dari dalam mes dengan tatapannya yang kosong. Tubuhnya dibalut oleh kain kafan yang sangat lusuh. Warnanya nampak
tampak menyatu dengan kepulan asap itu sehingga aku tidak terlalu jelas ketika melihatnya. Namun aku memastikan bahwa itu adalah sesuatu yang menakutkan dan entah mengapa dia tiba-tiba saja muncul di sana dan menatapku yang berdiri di dekat pintu dengan tatapannya yang menyeramkan. Seakan tidak percaya dengan apa yang aku lihat, aku mencoba untuk mengedipkan mata. Aku memastikan bahwa apa yang aku lihat bukanlah bayangan semata. Namun, setelah aku menggosokkan kedua mataku, dia tetap muncul dan berdiri diam sambil menatapku dengan kedua matanya yang memutih. Kini, aku bisa melihat dengan jelas bahwa tubuhnya benar-benar terbungkus rapat dari ujung kepala hingga kaki, dan tali ikatannya masih menggantung di atas kepala sehingga membuat tubuhku seketika membeku. Sepertinya dia sadar bahwa aku ketakutan di dekat pintu mes sehingga dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan kepalanya digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Aku semakin tidak tahan dengan apa yang aku lihat. Aku berusaha berontak agar tubuhku bisa bergerak, bahkan aku berusaha untuk memalingkan pandanganku dari sosok itu. Dan tepat 1 menit aku berusaha menggerakkan tubuhku, aku langsung membalikkan badan dengan wajah yang pucat, dan tak lama kemudian aku pun berlari ke arah kandang kedua sambil berteriak, "Pocong!" Aku langsung berlari dengan tergesa-gesa. Beberapa batu besar yang ada di sekitar peternakan aku tendang semua, dan tak lama kemudian aku langsung masuk ke kandang kedua dan menguncinya dari dalam. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku benar-benar pucat dan bergetar karena baru kali ini aku melihat sesuatu yang seperti ini. Apalagi sosok itu terlihat sangat jelas dan juga nyata, dan aku tidak bisa minta pertolongan pada siapapun selain melarikan diri dan bersembunyi. Sekarang aku kini hanya bisa duduk di pojokan kandang, di mana di sana ada tumpukan karung pakan yang menutupi tubuhku yang ketakutan pada saat itu. Entah berapa lama aku terdiam di sana, namun secara tidak sadar aku terlelap tidur di sana dan tidak berani keluar hingga pagi menjelang. Aku terbangun kembali ketika mendengar suara keras dari arah luar. Dengan mataku yang masih mengantuk, aku melihat bahwa ada truk pakan ayam yang datang untuk mengantarkan pakan ayam di hari itu. Kirain si Samad, tanya supir pakan yang baru saja turun dari mobil dan membuka tutup belakang truk untuk diangkut ke dalam gudang. Si Samad mana? Bukannya dia yang kerja di sini? Tanya kenek pakan yang terlihat sibuk menurunkan pakan dari atas mobil. Aku menggelengkan kepala. Mungkin Samad adalah pegawai Pak Cece yang keluar beberapa hari yang lalu bersama dengan keluarganya. Di sana aku tidak banyak bicara. Aku langsung berkenalan dengan mereka berdua yang merupakan Odin dan Uhe. Setelah itu, aku langsung membantu mereka menurunkan pakan-pakan itu dari atas mobil ke arah gudang yang berada di dekat mes. Aku sebenarnya sedikit takut, takut dengan pintu mes yang masih terbuka lebar. Namun karena sinar matahari yang terik menyinari peternakan pada saat itu, sehingga rasa takut tersebut menghilang. Apalagi kini ada Odin dan Uhe yang menemaniku sehingga aku tidak terlalu kesepian. Setelah menurunkan pakan-pakan itu, aku membuatkan kopi untuk mereka. Di sana mereka berdua beristirahat sejenak sebelum nantinya akan berangkat kembali ke kandang yang berikutnya. Mat, tanya Odin. Gak takut? Sendirian di sini? Jujur, aku ingin bercerita tentang apa yang terjadi semalam kepada mereka. Namun karena ini menyangkut tentang peternakan milik orang lain, aku pun hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Enggak lah Kang, kan saya mau udah biasa kerja kayak beginian," jawabku pelan. Obrolan kami pun berlanjut. Mereka mulai bertanya tentang latar belakangku dan kenapa aku bisa bekerja di tempat ini. Mereka juga mengobrol tentang kandang-kandang dan juga anak-anak pemilik peternakan yang cantik, sehingga mereka betah untuk berlama-lama di tempat itu. Tak terasa hari sudah siang. Akhirnya mereka berdua berpamitan dan mobil pakan itu akhirnya kembali berangkat sehingga meninggalkanku sendirian lagi di dalam peternakan tersebut. Sebelum berangkat, Uhe sempat berkata kepadaku, "Mat, ingat, saya mah juga awalnya anak kandang, sama kayak kamu. Kalau ada apa-apa,
waktu malam mendingan udah diem aja. Jangan memaksakan diri untuk keluar. Karena kalau nggak gitu, kamu itu nggak bakalan betah kerja di peternakan ini. Apalagi peternakannya serem kayak gini. Aku sebenarnya tahu maksud dari ucapan Uhek karena pada malam kemarin aku pun juga mengalaminya. Namun pada malam ini aku akan mengikuti sarannya dan memastikan bahwa aku tidak akan keluar karena takut hal yang menyeramkan kembali terjadi seperti malam kemarin. Tak terasa, waktu sudah beranjak sore sekarang. Kegiatan di kandang sudah aku kerjakan, bahkan batu-batu yang berserakan di sekitar peternakan sudah aku singkirkan. Jujur, batu-batu itu selalu saja membuat langkahku tersandung. Apalagi ketika sedang mengangkut pakan dari gudang ke kandang, hal itu membuatku hampir beberapa kali terjatuh. Sehingga aku langsung membuka jalur dengan membuang batu-batu itu ke hutan bambu. Dan tepat ketika jam 5 sore, peternakan tersebut kini bersih dengan batu-batu tersebut. Aduh, lupa lagi beli obat nyamuk. Mana sekarang udah hampir maghrib lagi. Ya, aku yang terlalu fokus dengan pekerjaanku sehingga aku lupa bahwa tidur di mes itu banyak sekali nyamuk dan membuat tidurku tidak nyenyak. Pada awalnya, aku ingin bergegas untuk turun ke bawah untuk mencari warung di perkampungan. Namun, setelah aku melihat jalanan dengan hutan bambu yang menutupi jalan itu hingga ke atas sana, aku seketika mengurungkan niatanku dan mulai mencari cara seperti kemarin agar tidak ada nyamuk di dalam mes. Kali ini, aku mengambil drum bekas pemanas yang tidak terpakai dan aku membakar beberapa kayu bakar di dalam mes sebelum aku mulai untuk mengecek pakan ayam dan membuang ayam-ayam yang mati pada malam itu. Setelah aku selesai mengecek semuanya dan kembali ke mes, aku mengeluarkan drum itu dan mulai beristirahat. Ya, rupanya caraku ini berhasil. Meskipun sedikit bau asap, namun nyamuk-nyamuk itu menghilang dan aku bisa tidur dengan nyenyak pada malam ini. Entah berapa lama aku tertidur, namun kali ini bukanlah nyamuk yang membuatku terbangun, namun suara dari seseorang yang seperti sedang memukul-mukul drum yang ada tepat di dekat mes. Siapa sih yang mukulin drum? Malam-malam gini juga. Suara itu terdengar sangat nyaring, seperti seseorang yang memukulnya dengan balok kayu untuk pembakaran pemanas kandang. Aku sempat terbangun. Aku ingin marah, namun ketika aku ingin mencari tahu, aku baru ingat ucapan kenek dan sopir pakan ketika siang. Di sana, aku terdiam sebentar dan mulai untuk tidur kembali dengan suara pukulan yang semakin lama terdengar semakin keras. Aku berusaha untuk tidur pada malam itu, dan ketika aku sudah bisa memejamkan mata, tiba-tiba saja terdengar sesuatu yang lain di luar sana. Ayam-ayam nampak ramai, bahkan mereka seperti ketakutan karena ada sesuatu yang masuk ke dalam kandang. Selain itu, terdengar pula suara yang lain, yaitu suara perempuan yang sedang merintih, seperti sedang menyanyikan sesuatu yang sangat lirih. Namun, hal itu malah menyebabkan ayam-ayam itu berlarian tak tentu arah, dan hal itu membuatku mendadak panik sekaligus takut pada malam itu. Sebenarnya ada apa ini ya? Kemarin pocong, sekarang yang aneh-aneh lagi. Rasa takutku kini mulai memuncak, jantungku berdetak dengan kencang dan nafasku mulai mendadak berat. Suasana sekitaran mes terasa berat sehingga menekan kedua pundakku dan tubuhku terasa berat untuk bangun dari tidurku. Pada saat itu semakin lama, suara aneh lainnya mulai muncul kembali, yaitu suara dari anak-anak yang seolah berlarian di dalam kandang ayam. Mereka tampaknya seperti sedang tertawa-tawa mengejar ayam-ayam di dalam kandang. Aku tidak tahu siapa mereka itu, namun tubuhku sepertinya tidak membiarkan aku untuk bangkit dan mencari tahu hal itu di luar kandang. Aku berusaha tenang, meskipun jantungku berdetak dengan kencang. Di tengah-tengah suara yang gaduh itu, aku akhirnya kembali tidur, berusaha memejamkan mata dan tidak peduli dengan apa yang aku dengar. Suara itu terasa dekat, bahkan seperti berada 1 meter di telingaku. Aku berusaha sekuat tenaga agar aku bisa tertidur pulas. Aku menutupi seluruh tubuhku dengan kain sarung yang aku bawa, lalu aku juga menutup kepalaku dengan bantal. Hal
itu aku lakukan agar aku tidak mendengar suara-suara itu lagi butuh waktu hampir 30 menit agar aku bisa tidur kembali. Meskipun banyak suara-suara yang mengerikan di luar sana, namun aku sedikit lega sekarang ketika kedua mataku mulai terpejam dan suara itu menghilang secara perlahan. Mat, Mat, kamu masih tidur ya, Mat? Ini ayam kok nggak dikasih makan? Duk, 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 duk. Tiba-tiba aku kembali dikejutkan oleh sesuatu di sana. Rupanya adalah Pak Cece yang mencoba membangunkanku. Aku tidak ingat sekarang jam berapa. Tubuhku masih mengantuk dan juga lelah akibat suara-suara yang aku dengar sepanjang malam di tengah-tengah peternakan ini. Ya, Pak. Aku langsung berdiri ketika mendengar suara Pak Cece berteriak seperti itu dari arah luar. Dengan tubuhku yang masih lemas, aku langsung bergerak cepat ke arah pintu dan membukanya dengan tergesa-gesa. Maaf, Pak, maaf, saya kemarin gak bisa tidur, kataku sambil membuka kunci pintu itu. Tepat ketika aku membuka pintu kamar, aku merasakan hawa dingin yang menusuk dari arah kandang ayam kedua di sana. Aku melihat sesuatu yang terbang melayang ke arah lapangan depan yang batu-batunya sudah aku singkirkan. Siluet perempuan dengan kebaya merah dan kain jarik yang menutupi kakinya yang kurus turun sambil menari di dalam kegelapan. Dia memutar tubuhnya secara perlahan di bawah cahaya bulan yang tertutupi oleh rimbunnya hutan bambu yang ada di sekitaran kandang. Gerakannya nampak halus, tapi wajahnya terlihat rata. Aku tidak bisa bergerak. Tatapanku tertuju padanya dan hanya bisa diam sambil melihat wanita itu turun secara perlahan. Dia menari dan mendekat padaku, dan ketika tubuhnya semakin dekat, aku secara perlahan bisa melihat dia dengan jelas. Kulitnya terlihat keriput seperti nenek-nenek dengan rambutnya yang memutih. Setelah itu ada darah hitam yang mengalir di bagian dahinya. Itu adalah sosok yang benar-benar mengerikan dan aku tidak bisa berkata apa-apa karena tubuhku seperti terhipnotis agar aku terus bisa melihat gerakannya. Setelah itu aku kembali dikejutkan oleh sesuatu. Nampak ada suara yang berat yang memanggilku pada saat itu. Rahmat, Rahmat. Suara itu benar-benar berat, bahkan terdengar sangat dekat. Aku sontak berbalik ke arah kiri, dan tepat di sebelah pintu kamar mes tempat aku berdiri, di situ berdiri sosok pocong yang menatapku dengan tajam. Pocong itu terlihat dengan jelas dengan wajah menghitam, kedua matanya yang putih juga sobekan daging di salah satu pipinya yang mengeluarkan bau gosong yang menyengat. Mulutnya yang berbusa memanggilku dengan sangat jelas, dan hal itu membuat tubuhku langsung bergetar karena pocong itu berdiri tepat 1 meter dari pintu mes. Wajahku mendadak pucat, seluruh tubuhku basah oleh keringat. Pada saat itu aku ingin segera berlari dari tempat itu, sehingga aku memutuskan untuk masuk kembali ke dalam mes dan keluar dari gudang pakan yang ada di belakangnya. Namun prang, terdengar sebuah panci yang jatuh dari dalam mes. Di sana terlihat muncul beberapa anak-anak dengan tubuhnya yang hitam legam berlarian sambil tertawa-tawa seperti sedang bermain di dalam mes. Mereka semua memancarkan mata yang merah menyala dengan gigi taring kecil dan telinganya yang runcing sehingga membuatku semakin ketakutan. Aku melirik ke sekeliling peternakan ayam. Ayam-ayam itu nampak gaduh akibat kemunculan mereka, sehingga aku hanya bisa berteriak dan berlari sekuat tenaga keluar dari peternakan pada saat itu. Entah jam berapa sekarang, aku pun tidak tahu. Namun yang pasti aku berlari meninggalkan kandang dan menuruni jalanan dengan hutan bambu yang ada di sisi kiri dan kananku. Aku tidak tahu apakah mereka semua mengejarku, namun aku benar-benar ketakutan dan tidak mau bertemu lagi dengan mereka semua. Aku nggak tahu kalau kandang ayamnya semenyeramkan ini. Apa para pekerja sebelumnya ngalamin hal yang sama sepertiku pada saat tadi ya? Gumamku sambil terus berlari menyusuri jalanan yang menurun itu. Aku terpleset tepat ketika ada beberapa kerikil yang basah karena embun terinjak oleh kakiku pada saat itu. Tubuhku oleng ke kiri, dan di sana aku terjatuh kemudian terperosok ke dalam semak-semak sehingga kepalaku terbentur rumpun bambu yang ada di pinggir jalan. Di sana aku sudah tidak ingat lagi atas apa yang terjadi selanjutnya. Namun di pagi harinya
aku sadar bahwa kini banyak orang yang mengerumuni aku di sana. Mereka semua seperti khawatir atas apa yang terjadi kepadaku. Mereka menyangka kalau aku adalah korban begal yang dibuang di hutan bambu seperti ini, sehingga semakin banyak warga yang berkumpul dan melihatku pada saat itu. Beberapa dari mereka mendekat kepada aku, mencoba mengecek kondisi tubuhku dan juga membangunkanku ketika tahu bahwa aku masih hidup. Dengan perasaan yang lemas, takut dan juga cemas, aku akhirnya bangun dan aku benar-benar kaget bahwa banyak orang seperti petani yang membawa cangkul dan juga kerbau berkumpul di sekelilingku. Akang teh kenapa? Akang nggak kenapa-napa. Kenapa Akang bisa berada di tempat ini? Kayak orang habis dibegal, tanya seseorang dari mereka dengan kepalaku yang masih pusing. Aku mencoba untuk bangkit dan melirik ke arah mereka sambil berkata, Nggak apa-apa Pak. Saya itu mah pegawainya Pak Cece yang punya peternakan di atas sana. Kemarin saya ngalamin hal yang aku kembali ingin terjatuh. Kepalaku benar-benar pusing ketika aku baru saja ingin bercerita atas apa yang terjadi kepadaku semalam. Di sana, mereka semua nampak heran dengan apa yang aku katakan. Mereka saling berpandangan satu sama lain dan mengobrol tentang apa yang terjadi padaku pada saat itu. Ya sudah, Akang lebih baik dibawa ke rumah saya aja yang ada di bawah ya. Sekalian nanti kita panggil Pak Cece-nya. Dan ayo kalian semua bisa membubarkan diri masing-masing. Biar si Akang sama Pak Cece saja yang nanti ngobrol atas apa yang terjadi ya. Kata orang yang kini memperkenalkan dirinya dengan nama Pak Dedi. Dedi dan beberapa orang yang lainnya akhirnya membawaku turun ke bawah, sedangkan para warga yang lainnya membubarkan diri dan kembali beraktivitas pada saat itu. Di sana, aku diberikan minuman teh hangat dan juga beberapa makanan agar aku bisa memulihkan diri. Dan tak lama kemudian, Pak Cece datang dan bertanya atas apa yang terjadi kepadaku. Dia menatapku dengan tajam, dan ketika aku ingin bercerita, tiba-tiba saja Pak Cece berkata kepada Pak Dedi untuk keluar terlebih dahulu dan membiarkan dirinya berada di dalam ruangan bersamaku pada saat itu. Pada awalnya aku ragu untuk menceritakan semuanya, namun aku akhirnya memberanikan diri untuk bercerita tentang apa yang terjadi. Pak Cece nampak terdiam. Dia tidak berkata apapun selama aku bercerita tentang apa yang aku rasakan di dalam peternakan itu. Namun, tepat ketika aku mengakhiri ceritanya, mimik matanya berubah menjadi tajam. Bahkan dia berkata kepadaku dengan nada yang pelan, "Jadi, semua batu-batu yang ada di sekitaran peternakan kamu bawa, lalu kamu lemparkan ke arah rumpun bambu di sekitaran area sana." Dia sama sekali tidak menyinggung tentang kejadian yang aku alami, namun dia malah bertanya tentang batu-batu itu. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Setelah itu, tanpa ada sepatah kata apapun lagi, dia berdiri dan meninggalkanku di ruangan itu sehingga aku sendirian. Aku tidak mengerti kenapa Pak Cece berubah menjadi seperti itu, namun 10 menit kemudian dia pun kembali lagi dengan tas yang berisikan baju-bajuku pada saat itu. "Pergi kamu. Kamu tidak perlu lagi bekerja di tempatku lagi." Brak! Pak Cece melemparkan tas itu padaku. Setelah itu dia keluar dan meninggalkanku lagi yang kebingungan di sana. Pak Dedi yang mendengar hal itu pun langsung masuk ke dalam dan bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Namun aku tidak mengerti dan memilih untuk berpamitan padanya dan juga berterima kasih karena sudah membawaku dari hutan bambu itu dan memberikan aku makanan untuk memulihkan diri. Dengan tubuh yang sedikit agak lemas, aku akhirnya berjalan meninggalkan kampung itu untuk kembali pulang ke rumah. Aku tidak bisa bekerja lagi atas kesalahan yang tidak aku sengaja, dan di sepanjang perjalanan perutku keroncongan dan aku pun melipir sebentar ke arah warung yang ada di dekat jalan. Aku ingat sekali, uangku tinggal 30.000 pada saat itu. Aku lalu memesan mie rebus untuk sekedar mengganjal perut dan meminta air putih untuk pelepas dahaga.
Ternyata penjaga warung itu tahu tentangku yang ditemukan tidak sadarkan diri di rumpun bambu. Dia juga bertanya tentang kondisiku pada saat itu. Aku berkata sejujurnya bahwa aku akan pulang ke rumah sekarang, dan aku berkata bahwa aku kini sudah tidak lagi bekerja dengan Pak Cece karena dia sudah memarahiku akibat apa yang aku lakukan. Pemilik warung itu kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan aku akhirnya kembali menceritakan kembali dari awal sambil memakan mie rebus di sana. Pemilik warung itu nampak terdiam ketika tahu aku bekerja di peternakan ayam tersebut, dan ketika aku menceritakan atas apa yang aku alami hingga akhirnya aku tak sadarkan diri di hutan bambu itu, tiba-tiba saja pemilik warung itu berkata, "Punten Kang, tidak semua warga kampung tahu bahwa ada peternakan ayam di atas sana. Karena mah kita tahunya ya bahwa di atas sana itu adalah hutan bambu milik Pak Cece. Itu warisan dari leluhurnya. Leluhurnya itu memang dulunya kesohor. Dia mah penari ronggeng dengan banyak anak yang meninggal waktu kecil. Tapi di balik itu dia memiliki harta yang banyak, dan salah satunya adalah hutan bambu itu." Pemilik warung itu terdiam sebentar, lalu tak lama kemudian dia melirik kembali ke kiri dan ke kanan seperti tidak ingin ada orang tahu atas apa yang akan ia bicarakan selanjutnya. "Lalu Kang," katanya lagi dengan nada yang pelan, "sepertinya mah peternakan yang dibangun di atas sana itu berdiri di atas pemakaman keluarganya. Apalagi Akang tadi bilang kalau ada lapangan yang luas di atas, dan satu-satunya tempat yang luas di sana ya adalah pemakaman keluarganya." Lalu suaranya kini nampak semakin pelan, bahkan seperti berbisik, sehingga aku harus mendekatkan tubuhku ke arahnya. "Batu-batu yang Akang buang-buang kemarinan itu, sepertinya itu mah batu-batu nisan dari keluarganya. Karena kuburan di atas sana memang memakai batu sekepalan tangan untuk batu nisan dari zaman dahulu. Jadi wajar aja mungkin Akang diteror sama leluhurnya Pak Cece, karena mau bagaimanapun itu mah adalah area pemakaman, bukan murni tanah lapang yang dibangun untuk peternakan ayam," katanya dengan nada yang pelan. Aku terdiam tak mengerti. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Ini plot twist banget ya. Jadi tadinya saya pikir ini Pak Cece-nya melakukan pesugihan lah ya, pesugihan untuk membuat peternakan ayam itu maju atau melakukan apalah. Tapi ternyata teman-teman, bagaimana di sini ternyata peternakan ayam milik Pak Cece ini berdiri di atas makam keluarga. Waduh, parah banget ya Pak Cece. Pak Cece pantesan aja kok banyak batu-batu yang kelihatannya udah lama. Jadi kalau batu udah lama terletak di situ kan dia biasanya lumutan segala macam, kok nggak dipindahin. Nah di sini akhirnya dipindahin tuh, dan setelah dipindahin ternyata itu batu nisannya atau pusaranya itu. Marah lah Pak Cece, dan salahnya Pak Cece juga dong. Kenapa nggak ngomong? Oke, dia nggak usah ngomong kalau itu kuburan, paling nggak dia harusnya ngomong sama karyawannya itu, apapun yang terjadi batu-batu ini nggak boleh dipindahin kemana-mana ya, harusnya seperti itu. Dan akibat karena itulah maka si Rahmat ini dia kena tulah ya, karena sudah ngebuang batu nisan. Akhirnya diganggu total tuh malam-malamnya. Serem banget ya, malam-malam di atas bukit di tengah hutan bambu ada peternakan ayam besar, tidur di situ. Waduh, jadi double-double, nyamuk iya, bau ayam iya, ditambah demit juga. Waduh, keren banget ya. Itu nyalinya kuat juga tuh. Tapi ya itu hanya bertahan 2 hari. Setelah itu dipecat dia. Sebenarnya sih dia sendiri masih kuat ya, masih bertahan. Tapi dia dipecat sama Pak Cece yang sudah murka. Karena itu adalah keluarga dia, mungkin ya nenek buyut dia atau gimana ya. Overall kisahnya keren banget. Benar-benar saya nggak nyangka, dan menurut saya ini plot twist. Karena saya pikir tadinya santet kah, pesugihan kah. Tapi ternyata di situ di atas kuburan, lahan peternakannya itu ada di atas kuburan. Keren. Oke, Bang Sidik terima kasih atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya,
Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.